Selama ketika beliau itu mau berhijrah, beliau itu melewati jalan yang tidak biasanya. Lagi-lagi pertanyaan, kenapa mau melewati jalan yang tidak biasanya? Nah, barusan saya singgung bahwa orang kafir Quraisy itu kan mau membunuh Nabi SAW. Ceritakan kan begini, kenapa Nabi itu kemudian diperintahkan hijrah. Orang kafir ini berkumpul di Mekah. Tokoh-tokohnya berkumpul di Mekah. Dan mereka bermusyawarah bagaimana caranya Rasulullah Muhammad ini supaya tidak mengganggu mereka, dalam tanda petik ya. Male-mare ke persoalan Muhammad ya. La nyelai Muhammad. Itu kata mereka. Lalu mereka mengumpulkan tokoh-tokoh dan dimintai pendapat. Ketika mereka berkumpul itu ya kawan, ada syaitan. Ada syaitan yang ikut dalam pertemuan tersebut. Dia berubah bentuk menjadi manusia. Berubah bentuk menjadi manusia dan berperawakan seperti orang Najd. Nah ini, tahu Najd? Sekarang Najd itu Lebun Wahabi. Saudi Arabia. Najd. Jadi pakai gutra, ya sudah seperti orang Wahabi sekarang itu. Pakai gutra, maktub ya kawan di sejarah pakai bil gutra. Maktub. Pakai gutra, lalu kemudian dia itu kalau kata Maduranya ya get kalau orang kafir Quraisy. Akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan, oh ini kayaknya orang Najd. Orang mulia, orang tokoh ini kayaknya. Ayo dia kita bawa ke dalam pertemuan kita. Barangkali dia itu punya ide-ide cemerlang. Ikut dia. Lalu dalam pertemuan tersebut muncul beberapa usulan agar mereka itu selesai dari persoalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usulan pertama, bagaimana kalau Muhammad ini kita buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh entah kemana sudah. Tapi si setan ini mengatakan, bi'sar ra'i hadzal ra'i. Ini enggak bagus. Ini usulan yang jelek. Katanya si setan ini yang berperawakan orang Najd. Lalu ditanya sama orang-orang, ya Syekh, kenapa menurut kamu ini bi'sar ra'i hadzal ra'i? Iya, kata dia, syuf, ini Rasulullah, biar ente tahu qimahnya Rasulullah, nilainya Rasulullah, keistimewaan Rasulullah. Apa kata si Rajul Najd ini ya kawan, si setan ini? Dia bilang, ini Muhammad, kalamnya manis dan wajahnya menarik. Kalau Muhammad kita buang ya ikhwan, maka nanti dia akan ketemu orang tersebut pasti akan tunduk dan ikut agamanya Muhammad. Omongannya enak dia ini, manis. Siapapun yang berbicara dengan Muhammad pasti akan tertarik dan pasti akan ikut ajakannya. Bi'sar ra'i hadzal ra'i. Nanti ketika dia sudah banyak pengikutnya, kalau kita buang ke sebuah tempat, diparani sama orang, akhirnya menjadi pengikutnya, diparani sama orang jadi pengikutnya, akhirnya banyak, maka bisa memerangi kita nanti. Nah inilah yang disebut wa manaqibun syahidal aduwwu bi fadliha wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u. Ya, kemuliaan yang sejati adalah yang juga diakui oleh para musuh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bilang lagi, gini aja, Muhammad ini kita ambil dari kita yang paling ahli di dalam membunuh orang, lalu kemudian kita kirim untuk nyilep, apa bahasa Indonesia nyilep, menikam dari belakang, menusuk dari belakang Muhammad, sudah dibunuh, selesai. Taib. Lalu syaitan ini mengatakan bi'sar ra'i hadzal ra'i. Ini pendapat enggak bagus ini.
Kenapa? Karena siapa yang akan kita pilih untuk membunuh Muhammad? Satu, Muhammad ini bukan orang biasa. Dia itu juga pendekar. Kalau kemudian kita tunjuk orang untuk menusuk dari belakang Muhammad, lalu kemudian Muhammad bisa menghindar, akhirnya ketahuanlah bahwa kita yang memerintahkan orang ini, dan kita akan tercemar nama kita semuanya ini. Taib, ini gak bagus. Satu. Yang kedua, kalaupun berhasil membunuh Muhammad, maka ini satu orang yang membunuh Muhammad berasal dari kabilah apa? Katakanlah berasal dari kabilah Bani Mahzum, maka Bani Hashim tidak akan terima. Bagaimanapun ya kawan, dulu di kalangan orang Arab, fanatisme kabiliyah itu sangat kental, sangat kuat. Sehingga meskipun Rasulullah Muhammad itu mendakwahkan tidak sama dengan kebanyakan orang Mekah, tapi tetap dibela oleh Bani Hashim. Kenapa? Ya karena fanatisme tadi masih kental, masih kuat. Kata si syaitan ini, kalaupun berhasil membunuh, ini katakanlah dari Bani Mahzum, maka Bani Hashim tidak akan terima, Bani Mahzum akan berperang, dan itu akan menjadikan semraut kota Mekah. Karena ini nanti Bani Mahzum nanti mengaku, saya ini ditunjuk karena saya dipilih oleh beberapa bani yang berkumpul bermusyawarah untuk membunuh Muhammad. Saya ini bukan sendirian, di belakang saya banyak bani. Akhirnya ada pendapat yang menyatakan begini. Pendapat yang kedua ini ditolak. Ada pendapat yang menyatakan gini aja. Semua bani yang kumpul di sini memilih pemuda yang paling kuat dan dikumpulkan untuk mengeroyok Muhammad. Sehingga kalaupun Bani Hashim, nah, yang pertama kalau dikeroyok Muhammad gak bakal menang, kata mereka ya, gak bakal menang. Kalau face to face, kalau one by one ya bisa jadi Muhammad menang. Tapi kalau dikeroyok kalah dia. Kita ambil pemuda yang paling kuat di antara kita, diambilkan wakil dari semua bani, lalu disuruh mengeroyok Muhammad. Karena nanti kalau Bani Hashim mau memerangi orang yang mengeroyok Muhammad, maka dia akan bermusuhan dengan seluruh bani se-Mekah. Kan wakilah bani se-Mekah, maka dia akan berhadapan dengan seluruh bani satu kota Mekah. Apa jangan setan? Ni'mar ra'i hadar ra'i, munre fokus. Nah, maka mereka ya kawan kemudian jalan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam dan tidak langsung masuk. Untung ini. Tidak langsung masuk. Kenapa tidak langsung masuk? Apa tak langsung gerebek dalam Gusti Nabi Muhammad langsung pateh. Kenapa? Karena yang pertama, aib bagi orang Arab itu masuk ke rumah orang malam-malam tanpa diizini oleh sahibul bait. Kemudian yang kedua, mereka itu bukan tidak masuk, sudah berusaha. Ada satu dari mereka ya kawan yang naik ke katakanlah pagar ya, ke pagarnya rumah Rasulullah SAW dan ketemu sama salah satu keluarga, atau saya nggak ingat kalau nggak keliru khaddam ya, khaddam di Rasulullah, rumah Rasulullah SAW, yang akhirnya teriak. Nah akhirnya mereka pilih menunggu saja di luar. Ketika itulah Allah SWT menidurkan mereka. Fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Gimana di depannya itu? Fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna baina aydihim la. Fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Gimana sih? Waja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Fa'ghshaynahum, kami tidurkan mereka, fahum la yubsirun,
mereka tidak melihat. Jadi malam-malam mereka tidur. Mereka tidur. Dan disuruh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Rasulullah tidur di ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Nah, supaya ya kawan, mereka itu ketika bangun supaya mereka tidak langsung mengejar Rasulullah. Ya. Karena mereka itu kan nyurni. Oh, badagi nang tenang. Oh, badagi nang tenang. Padahal Rasulullah sudah pergi. Itu maksudnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak langsung digrebek ya dalam tanda kutip malam-malam itu. Akhirnya keluar Rasulullah SAW ke gua Hira, ke gua Tsur, ke gua Tsur. Kenapa masih menunggu 3 hari? Satu ya. Ini siasat Rasulullah SAW untuk mengelabui mereka. Untuk mengelabui mereka. Taib. Jadi kalau langsung berangkat itu kan ketemu. Sekarang kalau Muhammad langsung berangkat maka posisinya sekarang ada di Probolinggo umpamanya ya. Kalau di Wonosobo kan mereka sudah bisa memperkirakan. Mau berangkat hari Rebu ya berarti hari Kamis ki bener ya noh umpamanya temu kan. Maka Rasulullah tidak langsung berangkat itu ya kawan karena mengelabui mereka, itu yang pertama. Kan mereka mencari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengadakan sayembara. Mereka mengatakan siapapun yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati maka akan kita beri hadiah 100 onta. Ya. 100 onta. Setelah beberapa hari itu, sayembara itu setelah beberapa hari. Walhasil yang pertama untuk mengelabui orang kafir Quraisy. Yang kedua, karena Rasulullah ini kan mau lewat jalan yang tidak biasa. Sehingga Rasulullah SAW membutuhkan penunjuk jalan. Karena jalan yang akan dilalui beliau bukan jalan biasa. Membutuhkan penunjuk jalan yang khabir, yang memang ahli ya dalam bidang penentuan jalan. Maka beliau itu ya kawan menyiwa seorang penunjuk jalan, namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Ya kawan. Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit. Jadi Abdullah bin Uraiqit itu penunjuk jalannya. Nah, janjian Nabi Abdullah itu di hari Senin. Ada yang bilang bukan hari Senin. Walhasil janjiannya baru ketika Rasulullah SAW harus minap terlebih dahulu di Gua Tsur. Ya, karena beliau berangkat dari Gua Tsur itu menuju ke Madinah, ulama khilaf. Ada yang bilang hari Senin, ada yang bilang la hari Jumat, ada yang bilang hari Kamis. Khilaf bainal ulama. Walhasil janjiannya itu membutuhkan Rasulullah SAW minap dulu di Gua Tsur. Itu sebabnya. Lalu kemudian Rasulullah berangkat bersama Abdullah bin Uraiqit, dan Rasulullah ketika hijrah bukan hanya berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Yang berdua dengan Sayyidina Abu Bakar itu ya kawan hanya ketika di gua. Idhuma Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Berdua ketika beliau berdua ini di gua. Jadi yang berdua itu hanya di gua. Adapun perjalanan dari gua menuju Madinah 4 orang. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqit, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini budaknya Sayyidina Abu Bakar yang membantu berkhidmat kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan hijrah. Paham tum? Ya hani'an lahum ya kawan ya. Hani'an lahum. Mereka bisa bersama berempat dalam perjalanan yang kemudian perjalanan itu menyebabkan tersebarnya Islam ke seluruh antara dunia. Maka mereka mendapatkan pahalanya. Walhasil Asma binti Abi Bakar.
Ketika Rasulullah berada di Gua Thur itu, ini yang mengirim setiap harinya memberikan makan kepada mereka Asma. Dan luar biasanya Sina Asma, ini cerdasnya Sina Asma ya. Itu kan kalau ngirim lewat padang pasir. Supaya sokon tak temu, cuman beda orang senuju ke gua, apa yang dilakukan oleh Asma? Allah. Beliau itu pergi ke guanya sambil menggeret kambing. Sambil nyembi, embi banyak sambil. Supaya apa? Supaya lampata sogona tak sangkuni orang entar ke gua. Supaya aja sangkuni orang nguan. Syuf az-zaka ada ya kan. Ini Asma. Jadi setiap kali mau ngirim nyembimbi. Ya satu takut ada orang yang kelihatan. Nah, kalau kelihatan oh nyembimbi, nguwalembi, tidak masalah. Dan yang kedua, khawatir jejaknya itu diketemukan sama orang kafir. Baik. Dan betul itu ya kawan, ketika orang kafir itu mencari dan dia menemukan jejak. Namun banyak jejak kambing. Bekas kaki kambing banyak juga. Oh enggak, ini bukan bukan orang tar ke gua. Ini orang nguan ya. Hakon akhirnya ada dari mereka itu menemukan jejak dan mereka menyangka bahwa itu bukan jejaknya orang yang sedang mengirim Rasulullah. Taib, tetapi merupakan jejaknya orang yang menggembala kambing. Wow, sallallahu Muhammad. Lalu ya kawan, ini jadi Sina Abu Bakar itu kan punya ayah namanya Abu Quhafa. Abu Quhafa sudah tua dan beliau itu tidak melihat. Nah ini kalau tahu Sina Abu Bakar itu ya kawan pergi bersama Rasulullah untuk berhijrah kan bahaya. Karena harus dirahasiakan. Yang tahu hanya Aisyah dengan Asma. Bahwa ayahanda mereka itu ya kawan ikut bersama Rasulullah berhijrah ke Madinah. Yang tahu hanya dua orang ini. Jadi disembunyikan dari Abu Quhafa. Nah ketika Abu Quhafa itu bertanya, kemas mak, babaan kemabaan, abit kita keding suarana. Oh aba, kialako, ni kata pe etinai obeng. Etinai obeng. Padahal ya kawan waktu itu tidak disisain uang. Ini Asma. Taib. Subhanallah ketika Abu Quhafa ini mengatakan kemabesena seetinai. Nikah dia makompol bliker yang seperti uang dinar dan dirham makompol kemudian isabe lem tuplis kemudian ni kabamba kakek ini uangnya. Nah, suruh ceduk tengah-tengah dan oh iya bener yalah ya. Padahal bukan uang, karena Abu Quhafa sudah buta waktu itu. Ya kawan, karena terlalu tua. Walhasil ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mau berangkat dari Gua Thur menuju ke Madinah, Asma ini yang punya andil besar. Ketika bekal-bekal Rasulullah sudah dinaikkan ke unta, ternyata Rasulullah dan Sina Abu Bakar lupa nggak bawa tali. Tapi lagi-lagi Asma ya kawan, dengan kecerdasannya dia langsung merobek seweknya ya, sampernya, trek, merobek itu dan dijadikan talinya bekal Rasulullah Shallallahu Alaihi, maka disebutlah beliau itu zatun nitaqain, yang memiliki dua sabuk, yaitu sabuknya yang dirobek untuk dijadikan apa? Tali bekal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Akhirnya Sina Asma ini ya kawan ketahuan juga oleh Abu Jahal, ketahuan. Ketika Rasulullah sudah sudah berangkat,
Lalu Abu Jahal datang ke rumah Sina Abu Bakar. Aina abuki? Mana ayahmu? Enggak jawab Asma. Patapor Sina Asma, carpet kobeng. Ya, carpet kobeng. Abu Jahal itu ya kawan. Dan itu terus membekas. Carpet kobeng Sina. Yo Abu Jahal. Tanang enggak meja. Mata por ring bini. Ya pantas bayi kalau carpet. Tapi Abu Jahal pada akhirnya ya kawan terbunuh dengan hina. Terbunuh oleh orang yang kecil kayak Aufah kecil. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini sama orang Mekah dulu ketika masih di Mekah. Sama orang Mekah disebut Ruwai'iyul Ghanam. Bukan Ra'il Ghanam. Kalau Ra'il Ghanam orang besar penggembala kambing. Ruwai'i itu ya kawan tasghir. Tasghir yakni bentuk mungil. Abdun Ubaidun. Abdun berarti abdun budak besar. Luqman, Abdullah. Siapa lagi? Siapa lagi yang gemuk-gemuk di sini? Ya, yang besar-besar Abdun. Tapi kalau Ubaidun semacam Aufah, semacam siapa yang mungil-mungil, itu Ubaidun. Ra'iyun ini Fian, Ra'iyun penggembala kambing yang besar. Ya, orangnya si Rajo Alfan besar. Tapi Ruwai'i itu ini Aufah yang kecil-kecil. Sina Abdullah bin Mas'ud sama orang Mekah disebut Ruwai'iyul Ghanam. Ruwai'iyul Ghanam. Pak Abu Jahal, Al-Mukarram Abu Jahal ini ya kawan, setelah ditombak oleh dua pemuda yang kembar ya, yang kembar. Namanya Mu'ad dan Mu'awid. Ini enggak nyaman dari sini. Mu'ad dan Mu'awid. Dia anak muda dari kalangan Ansor ya kawan. Dia bertanya di perang Badar ini, kemasiannya mah Abu Jahal. Secan kurang ajar ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dikemau orangnya. Kasih tahu sama sahabat itu. Lalu mereka berdua itu dengan tombak, pacut ajar, mulai diibarin ajar numpak ngati Abu Jahal. Betul ditombak Abu Jahal itu ya kawan. Ya akhirnya mati Abu Jahal, hampir mati. Ngalapi Abu Jahal ini Ruwai'iyul Ghanam Abdullah bin Mas'ud pernah petapor kia pada orang sina Sayyidatuna Asma bareng Abu Jahal. Pagel ni Mekah aku. Enggak ben ya. Belis sebingko ben. Katalah Abu Jahal ngalape. Kesempatan. Taib. Kesempatan. Tompak Abu Jahal sudah ngalape. Langsung kalah pedang Abdullah bin Mas'ud. Ya kawan. Disembelih dia. Pedang tak etik. Pedang tak etik. Jadi saking hebat Abu Jahal. Ya apa bahan pedang? Abu Jahal ngalape. Dia berbicara itu. Iqra' sirah ya akhwan. Taib, ajib. Abu Jahal ketika dia sudah ngalape, digorok lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud. Roban kurang tajam. Namidik. Dibilangin sama Abu Jahal, "Amba anda tinggal mana perang latih ngajri ya?" Tanpa ini sudah ngalape gitu. Abu Jahal bilang, "Khud khud sayfi." Ambil pedangku ini di belakangku. Kalau kamu mau membunuh aku pakai pedangku. Dan saya ada satu permintaan kepada kamu. Kalau kamu sudah berhasil membunuh aku, tolong potong leherku dan bawa kepalaku dengan mata yang terbelalak, dengan lidah yang menjulur. Patau ke Muhammad. Kurang ajar Abu Jahal. Elang alape kiko na aku na Gusti. Ya. Paman celik tang mata. Ketok tang cetak paman celik tang mata, bangul pa tang gila patau ka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud. Syuf ya kawan. Awalnya dia itu zalim kepada orang-orang yang kecil.
Sayyidina Asma, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud akhirnya apa? Dibunuh oleh orang kecil. Hati-hati. Ini yang termasuk al-bala muwakkalun bil mantiq. Ini yang disebut man zalama zulimah. Ini apa itu? Siapa yang berhutang kan dihutangi gimana? Kama tadinu tudan. Ya, mun jandeng po sepo alam tak autang. Alam tak autang. Alhasil ini kok sampai ke sana sih. Asma. Warawal Bukhari an Asma binti Abi Bakr binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma annaha qalat aftarna ya. Kalau aftarna itu berarti nam jadi maf'ulun bih. Aftarna nam jadi fa'il. Ala ahdi Rasulillah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma ghaimin pada hari yang mendung. Thumma tala'atis syamsu kemudian terbitlah matahari. Qila li Hisham dikatakan kepada Hisham fa umiru bil qada'i lalu apakah mereka diperintahkan dengan qada? Faqala lalu Hisham menjawab buddun minal qada. Ini seharusnya tidak ada tanda tanya yang nomor 2 karena bukan pertanyaan tapi pernyataan. Buddun minal qada, iya tidak boleh tidak dari qada. Jadi Sayyidatuna Asma beliau itu berbuka disangkanya sudah maghrib, tahu-tahu matahari masih belum terbit. Ya, buddun minal qada. Ay anal qada'a, yakni bahwasanya qada la budda minhu, tidak boleh tidak darinya, wala yus'alu anhu, dan tidak ditanya darinya. Wa rawa Syafi'i an Malik bin Anas an Zaid bin Aslam an akhihi Khalid bin Aslam an akhihi Khalid bin Aslam anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu aftara, bahwasanya Sayyidina Umar berbuka fi Ramadana di bulan Ramadan fi yaumi dzi ghaimin pada hari yang mendung, wa ra'a annahu qad amsa, dan menyangka siapa Sayyidina Umar bahwa dia telah masuk waktu petang, waktu malam, wa ghabatis syamsu, dan dia menyangka bahwa telah terbenam matahari. Faja'ahu rajulun, lalu datang kepada Sayyidina Umar siapa laki-laki. Faqala, lalu laki-laki itu mengatakan, ya Amiral Mukminin, qad tala'atis syamsu, sungguh telah terbenam, sungguh telah terbit ya, sungguh telah terbit matahari. Qad tala'atis syamsu, sungguh telah terbit matahari, yakni matahari masih belum terbenam, masih ada. Wahai Sayyidina Umar, masih ada, ini masih belum maghrib. Sayyidina Umar, engkau kok sudah berbuka, belum maghrib kok. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu, lalu Sayyidina Umar mengatakan, al-khatbu yasir. Al-khatbu ay al-amru, al-khatbu ay al-amru yasirun, mudah. Ya gampang, tahu siapa repot. Apa? Siang, kita malam, kita maghrib, ya gampang, tahu siapa repot. Waqad ijtihadnya, dan kita sudah berijtihad. Ini Sayyidina Umar ya kawan ya. Sayyidina Umar ini memang luar biasa. Beliau satu-satunya sahabat yang mana pendapat beliau itu sering beriringan dengan ayat Al-Quran. Jadi beliau punya pendapat A, kok tahu-tahu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar itu. Disebut oleh ulama dengan sebutan muwafaqatu Umar. Muwafaqatu Umar. Sampai lebih dari 10 persoalan ya. Muwafaqatu Umar. Bahkan ada yang menyebutkan lagi lebih 15 muwafaqatu Umar, sampai ada kitabnya itu. Termasuk mengenai masalah khamr, mengenai masalah hijab, mengenai masalah kiblat dan lain sebagainya ya. Itu termasuk muwafaqatu Umar. Qala Malikun, berkata Imam Malik wa Syafi'i dan Al-Imam Syafi'i, makna al-khatbu yasir qada'u yaumin makanahu, qada' satu hari di tempatnya.
untuk tempatnya. Ya, mau gampang kata Sina Umar, gampang tuh sahabat repot. Karing ngodok bay. Ya. Dan kita enggak keliru kata Sina Umar karena kita sudah ijtihadnya. Kita sudah berijtihad. Qala al-Baihaqi, berkata Imamul Baihaqi, wa ruwiya aidan, dan diriwayatkan juga min wajhaini, dari dua segi akharaini yang lain, an Umara, daripada Sidina Umar, mufassiran, yang menafsir fil qada ilam qada. Thumma dzakarahu al-Baihaqi bi asanidihi an Umar, kemudian al-Imamul Baihaqi menyebutkan kepadanya dengan sanad-sanadnya dari Sidina Umar. Wa fihi tasrihu, dan di dalamnya ada keterus terangan bil qada, dengan qada. Faruwiya, dan diriwayatkan an Ali bin Hanzalah, dari Ali bin Hanzalah an abihi, wa kana abuhu shadiqan li Umar, dari ayahnya, an Ali bin Hanzalah, dari ayahnya. Berarti dari siapa? Hanzalah. Hanzalah makna lugawinya apa? Hanzalah. Hanzalah. Apa maknanya Hanzalah? Nama buah Hanzalah itu. Dari ayahnya Ali bin Hanzalah, berarti dari Hanzalah. Wa kana, dan adanya abuhu, ayahnya, yakni Hanzalah, shadiqan li Umar, temannya Sina Umar. Qala, ia mengatakan, kuntu inda Umar, adanya aku di sisi Sina Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi Ramadan. Fa aftara, lalu berbuka Sina Umar. Wa aftaran nas, dan orang-orang pun ikut berbuka. Ya karena Sina Umar sudah berbuka. Beliau sebagai Amirul Mukminin. Fa sa'idal muadzinu, lalu naik siapa muadzin liyu'adzina, untuk beradzan. Faqala ayuhan nas, wahai orang-orang, hadhihi syamsu lam taghrub. Nah, ini matahari masih belum terbenam. Siang malah buka. Padahal Sina Umar berikut beberapa orang sudah berbuka. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, man kana aftara, siapa yang berbuka, falyasum yauman makanahu, maka hendaklah dia berpuasa satu hari sebagai pengganti tempatnya. Wa fi riwayat, dalam riwayat al-ukhra yang lain, faqala Umaru, la nubali, kita tidak tak ngurus apa? Tidak menghiraukan. Wallahi, demi Allah, naqdi yauman makanahu, kami akan mengqadai satu hari sebagai tempatnya. Qala al-Baihaqi, wa fi tadahuri hadhihi riwayati, dan di dalam keterusterangan riwayat-riwayat ini, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu fil qada, dari Sina Umar radhiyallahu ta'ala anhu di dalam qada, dalilun, merupakan dalil, ala khata'i riwayati Zaid bin Wahb, atas riwayatnya Zaid bin Wahab. Mana ini Zaid bin Wahab yang dimaksud? Tidak disebutkan ya, bahwa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab katanya keliru. Fi tarkil qadha, dalam meninggalkan qadha. Summa saqa riwayat Zaidin, kemudian menyebutkan siapa? Imamul Baihaqi kepada riwayat Zaid. Wa takallama anha, dan berkomentar tentangnya. Wa rawal Baihaqi, dan meriwayatkan siapa? Imamul Baihaqi an Syuaib bin Amr, dari Syuaib bin Amr ibni Sulaimin al-Ansari, bin Sulaim al-Ansari. Qala, ia mengatakan, aftarna, kami berbuka puasa ma'a Suhaibil Khair, bersama Suhaib al-Khair, ya, nama orang Suhaib al-Khair, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi yaumi ghaimin, pada hari mendung, watashin, yang parah, begitu, yang mendung yang apa? Yang ekstrim, mendung yang ekstrim. Wa bainama nahnu nata'asya, maka tatkala kami makan malam, ittala'atis syamsu, jadi sudah dikirai makan malam, tahu-tahu tala'atis syamsu, muncul matahari, yakni masih sahur berarti ya, dikiranya masih belum terbit fajar. Faqala Suhaibun, maka berkata siapa Suhaib, tu'matullah,
makanan dari Allah. Iyalah, sudah, ini makanan dari Allah. Atimmu siyamakum ilal lail, sempurnakan puasa kalian ke malam hari. Jadi memang wajib menahan itu. Jadi kalau sudah salah, kita masih sahur, ternyata sudah adzan, maka kita wajib ini tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Tapi kita wajib qadha. Kenapa wajib menahan? Karena ihtiraman li shaimin wa ihtiraman li Ramadan. Itu. Waktu, dan kalian qadha ila yauman, satu hari, makanahu, tempatnya, wa bihadza, dan dengan ini yatabayyana lana, menjadi terang bagi kita, anna man akala bil ijtihadi, bahwa sungguhnya orang yang makan dengan ijtihad, summa bana lahul khata'u, kemudian nampak baginya kekeliruan fi ijtihadihi, dalam ijtihadnya, yaqinan, secara yakin, fa innahu la ya'zam, maka sungguhnya ia tidak dosa, li'annahu akala bi ijtihadin masyru', karena sungguhnya ia makan dengan ijtihad yang disyariatkan. Walakin akan tetapi yajib alaihi al-qadha', wajib atasnya apa? Qadha', wa hadzal ladzi dzakarnahu, dan ini yang telah kami menyebutkan kepadanya, kullahu, semuanya, innama huwa fi man akala mujtahida, hanya saja dia tentang orang yang makan mujtahida, dalam keadaan berijtihad, sawaun akala bi dhanni aw asyaki, baik adanya orang itu makan dengan dhon atau ragu. Al-hujumu ala ta'ami min ghairi ijtihadin, langsung menyerang ke makanan, atas makanan tanpa ijtihad, ya fatak langsung tanpa ijtihad. Ingat dari santri Al-Maliki munafuka, langsung wal suwal, ya wal suwal, kakanan sapereng tak ada pak semenit, yenom fi Hashim, kakanan yenom, tahu saya kail. Wa amma man hajama ala ta'ami hujuman, adapun orang yang langsung menyerang atas makanan hujuman, dengan sekali serangan. Kok enggak enak makanan diserang ya, kayak Ukraina saja diserang apa? Disantap. Santap. Iyalah, gitulah. Ada bahasa yang lain? Di serbu, min ghairi ijtihadin, tanpa ijtihad, falahu tafsilun akhar, maka baginya perincian yang lain, wadhalika, dan itu, annahu, wa sungguhnya, imma an yatabayyana al-halu, ada kalanya nampak keadaan, aw la yatabayyanuha, atau tidak nampaknya. Fa in tabayyana al-halu, kalau nampak keadaan, wa alima, dan dia mengetahui, annahu, bahwa sungguhnya ia, kana, adanya ia, qad akhta'a, telah keliru, fa hukmuhu, maka hukumnya, ma dzakarnahu, apa yang telah kami menyebutkan kepadanya, fi man ijtahada, tentang orang yang berijtihad, wa akhta'a, dan keliru, min haitsu wujubul qada'i, ya, setelah haitsu itu as-sahih bukan majrur tapi marfu'. Wa in tabayyana annahu qad asaba, dan kalau nampak bahwa sungguhnya ia telah benar, bi angkana akluhu fil laili, dengan sekiranya makannya itu ternyata di malam hari, qabla al-fajri, sebelum fajar, wa fitruhu, dan berbukanya ba'da ghurubi syamsi, ternyata benar setelah terbenamnya matahari, fa siyamuhu, maka puasanya ala sihhati, atas keabsahan, li'annahu kana muwafiqan lil waqi', karena sungguhnya ia, adanya ia sesuai dengan fakta. Wa indama alaihil ibham, kalau terus menerus atasnya ketidakjelasan, walam yadhhar, dan tidak nampak, lahu, baginya, al khata'u minas shawab, kekeliruan dari benar, fa hukmuhu, maka hukumnya fi hadil halati, dalam keadaan ini, yakhtalifu, berbeda, baina awali siyami wa akhirih, antara awal puasa dan akhir puasa. Fa in kana qad akala awalan nahari, maka jika adanya ia telah makan di pertama siang, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada atasnya, ya annal asla, karena sungguhnya asal, baqaul laili, adalah tetapnya malam. Wa in kana qad akala, dan jika adanya ia telah makan fi akhirih, di akhir siang, akhirih ay akhirin nahar, fa innahu, maka sungguhnya yalzamul qada, wajib kepadanya apa? Qada, li annal asla, karena sungguhnya asal, baqaun nahar, tetapnya siang. Jadi jika ada orang ragu-ragu, sekarang sudah subuh atau enggak, akhirnya dia masih makan, masih sahur,
dan terus tidak jelas apakah ijtihadnya itu benar atau keliru, terus tak jelas, maka puasanya sah dan dia tidak usah qadha. Tapi kalau dia misalnya ragu-ragu, sekarang ini sudah maghrib apa belum maghrib, sudah terbenam matahari apa masih belum terbenam, taib, akhirnya dia berbuka dan belum nampak kebenaran ijtihadnya itu, faktanya belum nampak benar apa keliru, belum nampak, maka yang seperti ini, contoh yang kedua, dihukumi batal puasanya. Kenapa? Karena untuk contoh yang kedua, al-aslu baqaun nahar, asal adalah tetapnya siang. Contoh yang pertama, al-aslu baqaul lail, asal adalah tetapnya malam. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam.